Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milda Nabila Hanas dengan NPM 202210715079. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek yang berjudul Pengembangan Model Klasifikasi untuk Prediksi Resiko Kredit Nasabah. Pada proyek ini, saya menggunakan kerangka kerja KRIS-TM dengan 5 tahap, yaitu business understanding, data understanding, data preparation, modeling, dan yang terakhir evaluasi. Pada business understanding, proyek ini dibangun karena terdapat masalah, yaitu bagaimana membangun model klasifikasi yang mampu prediksi risiko kredit calon nasabah berdasarkan data historis, sehingga proses pembelian kredit dapat dilakukan secara otomatis dan efisien. Lalu, tujuan dari proyek ini yaitu mengembangkan model klasifikasi risiko kredit berbasis data historis nasabah, serta membandingkan performa beberapa algoritma untuk memperoleh model dengan hasil terbaik. Lalu, data ini menggunakan data publik yang berasal dari Kaggle dengan judul Credit Scoring Dataset Credit Worthiness Prediction yang berjumlah 12.000 data dengan 14 total atribut, 13 diantaranya dibagi sebagai variabel prediktor dan satu variabel target, yaitu credit worthiness, dengan berisi binary 1 dan 0, yaitu 1 berarti layak dan 0 tidak layak. Lalu dimuatlah selanjutnya data understanding, dipanggillah data yang akan dipakai, yaitu dataset yang sebelumnya yang berasal dari Kaggle. Lalu selanjutnya saya lakukan analisis statistik deskriptif menggunakan describe. Di sini bisa dilihat sebaran nilai tiap variabel numerik. Misalnya rata-rata usia nasabah 43 tahun, rata-rata pendapatan sekitar 85 juta, dan yang menariknya rata-rata credit worthiness itu 0,70. Artinya sekitar 70% nasabah di data ini berstatus layak kredit. Ini menjadi sinyal awal bahwa distribusi kelas target tidak seimbang atau imbalance yang nantinya bisa menjadi perhatian pada tahap pemodelan. Lalu selanjutnya, validasi data dan deteksi outlier. Strategi penanganan data tidak lengkap atau anomali. Di sini terdapat proses pengecekan missing value dan data duplikat. Hasilnya 0 untuk keduanya, jadi datanya bersih. Lalu untuk outlier saya cek pakai boxplot, dan memang ada beberapa nilai ekstrim, terutama di income dan di debt atau debit. Tapi saya putuskan untuk tetap mempertahankan nilai tersebut karena itu mempresentasikan kondisi nyata nasabah dan algoritma berbasis panel yang saya pakai, seperti decision tree, random forest, gradient boosting, relatif tahan terhadap outlier. Lalu selanjutnya distribusi variabel target. Di analisis ini, distribusi variabel target credit worthiness terlihat jelas datanya tidak seimbang, sekitar 70% nasabah layak kredit dan 30% tidak layak. Kondisi imbalance ini penting untuk dicatat atau diperhatikan karena berpotensi membuat model bias ke kelas mayoritas. Katanya nanti akan diterapkan class weight balance di beberapa model. Lalu selanjutnya distribusi usia dan pendapatan nasabah. Sebenarnya cukup merata untuk distribusi usia, yaitu dari 18 hingga 69 tahun dengan rata-rata usianya 43. Lalu pendapatan juga tersebar cukup luas, dari 20 juta sampai 150 juta tanpa ada lonjakan tajam yang terjadi pada titik-titik tertentu. Jadi populasi nasabahnya cukup beragam dan tidak dominan di satu segmen saja. Lalu selanjutnya korelasi antar variabel numerik. Di sini tidak ditemukan korelasi kuat antara prediktor numerik sehingga risiko multikolinearitas rendah. Lalu selanjutnya hubungan antar variabel cenderung lemah hingga moderat. menandakan setiap fitur membawa informasi yang relatif independen.
Lalu kondisi ini mendukung penggunaan seluruh 13 variabel prediktor tanpa perlu eliminasi fitur akibat redundansi. Lalu selanjutnya ada tahap data preparation dengan pemilihan variabel atribut, pemilihan variabel fitur, dan penentuan target. Di sini semua variabel dipakai, 14 variabel dipakai dengan 13 variabel yang dipertahankan sebagai fitur dan satu variabel target yaitu creditworthiness. Lalu masuk pada feature engineering atau konstruksi data. Karena algoritma Skillshare hanya bisa memproses input numerik, saya melakukan label encoding pada 6 kategori seperti gender, education, payment history, dan seterusnya supaya bisa diproses oleh model tanpa mengubah makna informasinya. Lalu selanjutnya ada pembagian data latih dan data uji. Setelah data siap, saya bagi menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80:20 menggunakan train test split. Supaya proporsi kelas tetap terjaga di kedua bagian, saya menggunakan parameter stratify. Hasil data latih yaitu 9.600 baris dan data uji 2.400 baris dengan distribusi kelas yang proporsional. Lalu selanjutnya pembangunan 4 model klasifikasi. Di sini saya menggunakan 4, yaitu ada logistic regression, decision tree, random forest, dan gradient boosting. Hasil dari model logistic regression, hasil akurasinya 51% dengan precision 71%, recall 52%, dan F1 score-nya 60%. Cross validation-nya 70%, performanya di data uji cenderung kurang optimal. Ini mengindikasikan hubungan antar variabel tidak sepenuhnya linear, sehingga model linear ini kurang cocok untuk kasus dataset yang sedang kita olah. Lalu selanjutnya ada model decision tree. Pada model kedua ini, decision tree menghasilkan akurasi sebanyak 62% dengan F1 score 75%, tapi cross validation-nya hanya 52%, jauh di bawah akurasi tes. Ini tanda model kurang stabil atau variance-nya tinggi di berbagai subset data. Lalu selanjutnya pada model ketiga yaitu random forest. Hasilnya jauh lebih baik dengan akurasi 70%, precision 70%, recall-nya 99,6%, dan F1 score-nya 82%. Recall untuk kelas mayoritas sangat tinggi, tapi kalau dilihat dari confusion matrix, model ini kesulitan mengenali kelas minoritas atau nasabah yang layak diberikan kredit. Lalu selanjutnya untuk model keempat yaitu gradient boosting. Gradient boosting hasilnya mirip dengan random forest, tapi sedikit lebih tinggi pada akurasi mendapatkan 70,04%, lalu F1 score-nya 82,36% dan cross validation-nya 70,11%. Model gradient boosting ini merupakan model yang paling stabil performanya dan tertinggi secara keseluruhan. Lalu selanjutnya pada tahap terakhir yaitu evaluasi dan perbandingan model. Kalau semua model dibandingkan dalam satu tabel, urutannya yang terbaik yaitu gradient boosting, random forest, decision tree, dan logistic regression. Gradient boosting saya pilih sebagai model terbaik karena kombinasi akurasi dan cross validation-nya yang paling tinggi dan konsisten dengan F1 score terbaik di angka 82,36%. Lalu selanjutnya evaluasi pada model terbaik yang sudah dipilih yaitu gradient boosting. Evaluasi ini dilihat dari classification report
terlihat akurasi 70%, tapi ada keterbatasan penting, yaitu recall untuk kelas 0 atau nasabah tidak layak kredit sangat rendah atau hampir mendekati 0. Ini terjadi karena distribusi kelas yang tidak seimbang. Jadi model ini lebih condong memprediksi kelas mayoritas. Ini menjadi catatan penting untuk pengembangan selanjutnya. Lalu selanjutnya, rekomendasi dan aplikasi bisnis. Terdapat 4 poin, yaitu otomasi awal penilaian kredit dengan model dapat menjadi lapisan screening awal untuk mempercepat proses persetujuan kredit dan mengurangi beban kerja analis. Lalu yang kedua, karena recall kelas resiko rendah masih terbatas, keputusan akhir untuk kasus borderline tetap perlu melibatkan penilaian manusia. Lalu selanjutnya yang ketiga, penerapan teknik seperti severity, smooth, penyesuaian threshold atau cross sensitive learning direkomendasikan untuk meningkatkan sensitivitas terhadap nasabah beresiko. Lalu selanjutnya yang keempat, model perlu dievaluasi ulang secara periodik seiring perubahan pola perilaku nasabah agar akurasi tetap terjaga. Lalu untuk menutup hasil dari proyek ini, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu dataset historis nasabah dari yang berjudul 12.000 baris data, 14 variabel berhasil dianalisis, divalidasi dan dipersiapkan untuk proses klasifikasi risiko kredit. 13. Lalu yang poin kedua, 13 variabel karakteristik nasabah digunakan sebagai fitur prediksi dengan credit worthiness sebagai label target yang menunjukkan 1 sebagai layak dan 0 tidak layak. Lalu pada poin ketiga, terdapat 4 algoritma klasifikasi berhasil dibangun dan dibandingkan dengan 4 algoritma tersebut adalah logistic regression, decision tree, random forest, dan gradient boosting. Lalu yang keempat, gradient boosting terpilih sebagai model terbaik dengan akurasi 70,04%, F1 score 82,36% dan cross validation 70,11%. Lalu yang terakhir, model dapat mendukung otomasi penilaian risiko kredit, namun masih memerlukan penyempurnaan selanjutnya dalam menangani ketidakseimbangan kelas pada data. Sekian presentasi dari proyek yang sudah saya jalankan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.